Ada dua istilah kebenaran di Alkitab bicara soal kebenaran Kristen ya. Istilah kebenarannya pertama itu adalah aletheia. Ini saya sudah pernah khotbahkan sebetulnya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu truth ya. Dan itu dapat dibandingkan dengan kata kebenaran di dalam Perjanjian Lama yaitu emet. Nah, pada intinya sih sebenarnya aletheia itu bisa dikatakan sebagai yang terpercaya begitu ya, sesuatu kebenaran yang pada dirinya. Sedangkan di kaiosune atau dalam bahasa Inggris itu righteousness sering diterjemahkan sebagai kebenaran juga, tapi kayaknya lebih tepatnya tuh kebenar-adilan atau keadil benaran begitu ya. Itu bisa dipadankan dengan bahasa Ibrani sedaka di Perjanjian Lama. Itu maknanya itu kelurusan atau sesuai dengan ukuran yang diterima. Jadi kebenaran dalam pengertian truth atau aletheia dalam bahasa Yunani itu artinya sesuatu yang terpercaya, ya benar pada dirinya, terbukti benar secara realita apa adanya seperti itu benar begitu ya, itu aletheia. Sedangkan kalau di kaiosune itu punya makna itu ya, sesuai dengan ukuran yang diterima, lurus begitu ya, seperti misalnya orang itu righteous begitu ya, orang itu orang benar, itu artinya orang itu lurus atau orang itu sesuai dengan ukuran yang diterima, orang itu perilakunya tuh benar dan adil begitu ya. Jadi itu makna kebenaran yang diterjemahkan sebagai righteousness begitu. Jadi ada dua pengertian kebenaran dalam hal ini, tapi yang jadi fokus kita kebenaran dalam pengertian truth ya, yang terpercaya, kebenaran pada dirinya apa adanya. Nah, saudara-saudara, di Alkitab itu dua kata ini yaitu aletheia dan dikaiosune, kebenaran dalam pengertian benar apa adanya dengan kebenaran dalam pengertian sesuai dengan ukuran atau lurus begitu ya. Itu ada dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan dua ayat pertama dulu ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran atau menurut truth atau menurut aletheia yang nyata dalam Yesus. Jadi dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa ada kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada suatu hal yang apa adanya, seperti apa adanya, yang sesuai dengan realita, yang benar, yang nyata dalam Yesus. Jadi Yesus itu pada dirinya nyata kebenaran. Ya. Kebenaran itu apa sih? Nanti kita akan coba bahas itu ya. Tapi yang pasti kepada jemaat di Efesus dikatakan, kamu orang-orang Kristen di Efesus telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang diajarkan, itu menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi bukan pengajaran yang di luar Kristus, tetapi pengajaran yang sesuai kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, jadi menarik ya, ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kamu telah mendengar tentang Kristus, kamu telah menerima pengajaran di dalam Kristus. Pengajaran itu adalah pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pengajarannya apa? Yaitu kamu harus menanggalkan manusia lama. Praktis banget ya teman-teman ya. Jadi bicara soal kebenaran yang nyata dalam Kristus yang diajarkan kepada jemaat Efesus itu sifatnya praktis sekali. Yaitu kamu harus menanggalkan manusia lama.
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, jadi itu sebuah pengajaran yang sangat praktis, tapi yang menurut truth, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, dengan kata lain, kalau kita sebagai orang Kristen tidak menanggalkan manusia lama kita, tidak menanggalkan nafsu-nafsu kita yang menyesatkan, berarti kita tidak hidup seperti pengajaran yang diajarkan kepada kita menurut kebenaran atau truth yang nyata dalam Yesus. Dengan kata lain, ya, kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus, begitu ya. Jadi bicara soal kebenaran Kristus praktis banget ya. Kamu mau tahu kebenaran Kristus? Ya, kebenaran itu telah diajarkan kepadamu, yaitu apa? Tanggalkan manusia lama. Ya, sangat praktis. Nah, berikutnya ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini bukan lagi menggunakan aletheia, tapi kata kebenaran di sini menggunakan kata dikaisune, kan lebih tepatnya itu keadil benaran atau kebenar adilan, begitu ya. Kehidupan yang sesuai ukuran, sesuai standarnya, yang lurus, begitu. Saya ulangi ya, jadi kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dan manusia baru itu adalah manusia yang bagaimana? Yang ada dalam righteousness, dalam kebenaran, dalam kehidupan yang lurus, dalam kehidupan yang sesuai dengan ukurannya, gitu ya, yang lurus begitu. Dan kekudusan, kebenaran dan kekudusan yang bagaimana? Yang sesungguhnya, yang truth. Nah, kata sesungguhnya di sini sebetulnya menggunakan kata aletheia, truth alias kebenaran. Tapi diterjemahkan oleh LAI menjadi sesungguhnya. Artinya apa? Artinya ya Allah itu ingin kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan lewat kelahiran baru, ya, kita telah dilahirkan baru, diciptakan menjadi manusia baru di dalam keadaan yang lurus dan kudus. Dan kelurusan dan kekudusan itu adalah kelurusan dan kekudusan yang sesungguhnya, yang sejati, yang apa adanya, yang truth, yang aletheia, begitu ya. Karena di luar sana ada tuh yang namanya kehidupan lurus dan kehidupan kudus, tetapi tidak truth. Ada di luar sana, di luar Kristus, ya, kehidupan yang lurus, ya, righteousness, ya. Ada itu yang namanya holiness, kekudusan, tetapi tidak sejati, tidak truth, tidak yang sesungguh-sungguhnya. Nah, tapi kita dikatakan harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, dimunculkan Allah, ya, di dalam kelurusan, kehidupan yang lurus dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya, yang sejati, yang truth. Nah, jadi teman-teman di sini kita diingatkan untuk kita jangan tertipu ya. Di luar sana ada itu kebenaran-kebenaran yang ditawarkan, ada itu kekudusan-kekudusan ditawarkan, tapi kebenaran atau righteousness dan kekudusan-kekudusan itu, kelurusan-kelurusan itu tidak truth, ya, tidak sesungguh-sungguhnya, tidak yang sejati. Ya, praktisnya contoh begini, di luar Kristus banyak agama menawarkan yang disebut kebenaran, ya, kehidupan yang lurus. Yang lurus tuh begini loh, begini, 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 begini. Inilah jalan yang lurus, ya. Inilah kehidupan yang lurus, yang righteous, begitu ya. Dan dipikir dengan kehidupan yang righteous itu, yang benar adil menurut standar mereka itu, mereka bisa mendapatkan perkenanan Allah, bisa masuk surga, begitu kan? Alias perbuatan baik yang membawa keselamatan. Misalnya itu kebenaran mereka. Harus saleh, beribadah. Itulah cara hidup yang lurus. Nah, padahal di dalam kitab Amsal kita tahu, Amsal mengatakan, mengingatkan banyak jalan yang disangka orang lurus.
Banyak jalan yang disangka orang itu righteous, ya, benar, adil, adil benar. Tapi ujungnya menuju kepada maut, ya, ujungnya menuju kepada maut. Nah, tapi itu yang ditawarkan dunia ini. Di luar sana kita akan ditawari berbagai macam righteousness, jalan-jalan lurus menurut standar manusia, tapi ujungnya sebetulnya menuju kepada maut. Dan model-model kekudusan yang ditawarkan dengan berbagai macam-macam model kekudusan, tapi sebetulnya kebenaran dan kekudusan itu tidak sungguh-sungguh truth, ya, atau bukan kekudusan yang sejati. Karena dari ayat ini kita jelas melihat kebenaran dan kekudusan yang sejati, kehidupan lurus dan kekudusan yang sejati, yang truth, yang sesungguh-sungguhnya, itu merupakan hasil ciptaan Allah, diciptakan Allah lewat kelahiran baru. Nah, jadi hanya orang-orang yang dilahirkan kembali, yang dikatakan juga istilah lainnya tuh mengenakan manusia baru yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran itu, hanya orang-orang yang telah lahir baru itu, yang telah diciptakan baru itulah yang memiliki righteousness dan holiness yang truth, yang sesungguh-sungguhnya, yang sejati. Nah, teman-teman, jadi jangan tertipu ya, di luar sana kita akan melihat banyak model-model kebenaran dan kekudusan tetapi tidak truth, karena lahirnya bukan dari Allah, ya, bukan hasil kelahiran baru. Nah, teman-teman, dan yang menarik sekali, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan. Berbeda dengan jalan-jalan lurus yang ditawarkan dunia ini yang ujungnya kepada maut, ya. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, jalan yang kutawarkan itu truth, ya. Kelurusan atau kehidupan sesuai standar yang kutawarkan itu adalah truth yang sesungguh-sungguhnya. Dan Yesus mengatakan, akulah yang sesungguh-sungguhnya itu, akulah kebenaran itu, dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita melihat di sini, kebenaran bagi orang Kristen itu bukan sekedar sebuah pernyataan preposisional, ya, bukan sekedar deretan proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan tertulis. Tapi kebenaran bagi seorang Kristen adalah pribadi. Pribadi itu namanya Yesus. Nah, kalau kebenaran bagi orang Kristen adalah pribadi, maka untuk hidup dalam kebenaran itu tidak sekedar cukup, ya, mempercayai secara intelektual, tetapi juga harus punya relasi, ya, dengan the truth itu. Nah, beda dengan mungkin kepercayaan lain, ya. Kalau kepercayaan lain, truth-nya itu, kebenarannya itu bentuknya adalah proposisi, pernyataan-pernyataan. Misalnya, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, itulah yang disebut truth buat mereka. Jadi kebenarannya itu bentuknya itu proposisi, ya, pernyataan-pernyataan kalimat begitu, ya. Harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, Allah seperti ini, Allah seperti itu, manusia seperti ini, manusia seperti itu sifatnya proposisi atau pernyataan, kalimat, statement, ya. Nah, kalau kebenarannya cuma seperti itu, maka untuk mempercayai kebenaran itu ya cukup percaya dengan otak saja, gitu ya. Ya, saya tahu, ya saya mengakui, ya saya percaya. Nah, tapi kalau orang Kristen, truth-nya itu tidak sekedar berbentuk proposisi, tidak sekedar berbentuk kata atau kalimat, tidak sekedar berbentuk firman, tetapi dikatakan firman itu menjadi manusia, ya. Dan firman itu sendiri adalah pribadi Allah kedua dari Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi truth bagi orang Kristen bukan sekedar proposisi, deretan kalimat-kalimat manusia begini, Allah begini, dunia begini, harus begini, tidak boleh begitu. Kebenaran bagi orang Kristen bukan sekedar proposisi, bukan sekedar kalimat-kalimat dan deretan kata-kata. Kebenaran bagi orang Kristen adalah pribadi. Satu sosok bernama Yesus yang adalah firman yang jadi manusia, menjadi seorang pribadi bernama Yesus, dan firman itu sendiri adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi truth bagi orang Kristen adalah pribadi. Nah, karena
truth itu adalah pribadi, kebenaran bagi orang Kristen pribadi, maka untuk hidup dalam kebenaran tidak cukup hanya percaya, tahu, mengaku, tetapi harus punya relasi. Karena pribadi itu kan untuk terkonek dengan dia kan berarti harus ada relasi. Nah, karena itu kita belajar ada bedanya tahu tentang Allah dengan mengenal Allah. Ada bedanya to know about God, tahu tentang Tuhan, tentang Allah, dengan knowing God. Nah, knowing itu artinya mengenal Allah. Jadi bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah. Itu bahasa Inggrisnya saya kasih tambahan informasi buat kalian ya. Beda antara to know about God dengan knowing God. Ya, kalau to know about God itu berarti kita hanya percaya Allah tuh sebagai proposisi ya, pernyataan-pernyataan kalimat. Oh, saya tahu, oh Allah itu begini. Oh, manusia itu begini. Oh, dunia itu begini. Oh, kiamat itu begini. Kita hanya percaya pada proposisi, pernyataan. Tapi ingat, iman Kristen adalah iman di mana firman itu jadi manusia dan firman itu sendiri adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi ada pribadi, sosok, oknum. Nah, karena itu untuk hidup dalam kebenaran berarti harus berelasi. Berelasi dengan pribadi itu, oknum itu. Dan harus memiliki kehidupan mengenal, bukan sekedar tahu, tapi mengenal. Dan itu lagi-lagi menyiratkan relasi. Nah, saudara, bayangannya adalah seperti ketika saya beda antara tahu tentang istri saya dengan mengenal istri saya. Ya, kalau tahu tentang istri saya, berarti ya saya bisa menyebutkan dalam proposisi-proposisi. Istri saya tingginya sekian, beratnya sekian, sifatnya begini, saya bisa tuliskan dalam bentuk proposisi-proposisi, kata-kata dan kalimat. Dan saya tahu, ya. Tapi tahu belum tentu mengenal. Kalau mengenal itu apa, saudara-saudara? Kadang-kadang hanya mendengar langkah kakinya, terburu-buru atau tidak terburu-buru, kita langsung tahu dia sedang dalam kondisi emosi seperti apa. Hanya dengar langkah kakinya. Misalnya kita hanya mendengar dehemannya ya, begitu ya, kita langsung tahu, wah, berarti saya salah nih atau saya harus begini misalnya ya. Kadang-kadang kita bisa tahu ya, meskipun kadang-kadang meleset juga ya. Terus ketika kita melihat pandangan matanya, ya kita langsung tahu, sama kayak anak-anak ketika dipendelikin bapaknya langsung tahu kan. Tanpa harus diberikan proposisi kalimat, bapaknya hanya mendelik aja langsung tahu. Karena apa? Karena dia kenal. Ya, I know ya, my father, bukan hanya dalam pengertian proposisi otak ya, tapi pengenalan gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran, I'm the truth, berarti ingat ada kata I am di situ. I am itu menunjuk pada Allah, ya. Ya, Yesus ketika mengatakan I am itu mengingatkan orang Ibrani kepada Allah di zaman Perjanjian Lama ya. Allah yang menyatakan diri kepada Musa kan mengatakan I am who I am. Makanya ketika Yesus mengatakan I am the truth. Nah, kata I am di situ Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Gitu ya. I am the truth. Nah, I am itu adalah Allah yang menyatakan diri kepada Musa, dan I am itu adalah pribadi, dan pribadi itu pribadi yang apa adanya benar, ya, pada dirinya benar, sesuai dengan realitanya, ya seperti itu. Nah, dan kepada pribadi itulah kita harus menyerahkan diri kita. Nah, jadi percaya kepada kebenaran Kristen, percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang berpribadi, membutuhkan bukan hanya pengetahuan otak atau pengetahuan terhadap proposisi-proposisi, tetapi membutuhkan relasi. Dan relasi itu hanya diciptakan oleh Allah yang melahirbarukan, dan Allah yang melahirbarukan itu mengubahkan kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, untuk kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang truth, yang sesungguh-sungguhnya. Bukan kebenaran dan kekudusan seperti yang ditawarkan dunia ini. Nah, teman-teman, dan truth itu mengingatkan kita juga di dalam Alkitab bahwa truth itu mengingatkan kita bahwa ada trouble dalam hidup kita. Masalah, yaitu masalah dosa, yang membuat kita akhirnya
kehilangan pengertian yang benar tentang Allah dan mengalami kerusakan relasi dengan Allah. Ada trouble, masalah, ada kesenjangan antara yang ideal dan kenyataan. Nah, trouble itu harus diselesaikan dan ada redemption, penebusan lewat pribadi Allah kedua, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia meredeem, ya, melakukan karya penebusan. Allah menebus kita. Nah, dan kasihnya yang dinyatakan kepada kita adalah unbroken love, kasih yang tiada pernah putus. Sekali dia telah memilih kita, menebus kita, pilihannya tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Nah, dan kita didorong untuk hidup dalam the truth. Siapa itu? Lagi-lagi, the truth itu bukan hanya kumpulan proposisi, tapi the truth itu adalah pribadi. Jadi milikilah relasi itu. Dan ketika engkau memiliki relasi dengan Allah, maka relasi itu akan terus berlanjut, bukan hanya dalam dunia dan langit dan bumi yang sekarang ini, tapi terus berlanjut hingga langit dan bumi yang baru. Heaven and earth restored, ketika langit dan bumi itu dipulihkan. Ya, dalam bahasa Inggris heaven itu bisa langit, bisa surga, ya. Jadi langit dan bumi itu bisa juga diterjemahkan the heaven and the earth, gitu ya, di restore atau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara, ini sebuah menunjukkan kebenaran Kristen. Ya, ada masalah yang membuat relasi kita rusak, tapi ada penebusan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, kita diikat dalam satu unbroken love, kasih yang tidak pernah bisa putus, karena Allah itu setia, dan kita hidup dalam the truth, dalam pribadi yang bernama Yesus itu, hidup sebagai manusia baru, hingga nanti kita tinggal di langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang telah dipulihkan. Nah, saudara, ini pelajaran dari saya. Nah, terus ada seorang pemuda bertanya, banyak tawaran-tawaran diberikan oleh banyak penganut agama lain gitu ya, ketika bicara soal kebenaran. Sebenarnya kalau kita mau tahu yang benar-benar sebenarnya benar tuh gimana sih? Karena misalnya nih ya, banyak orang mengatakan bahwa 2 tambah 2 itu 4, katanya begitu. Terus dari mana saya tahu bahwa 1 tambah 1 itu 4? Bagaimana saya bisa tahu bahwa yang benar itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Nah, saudara, itu isu-isu filosofis yang pernah dilontarkan oleh salah seorang teman pemuda kalian. Saya tidak terlalu menguasai ilmu apologetika dan filsafat ya, tapi saya pernah mendengar satu berkat dari almarhum pendeta Raffi Sakarias yang meskipun dia sudah jatuh dalam dosa begitu ya, tetapi pengajarannya saya percaya ya tetap bisa kita pelajari begitu ya. Raffi Sakarias itu pernah mengatakan begini, para filsuf itu ketika diminta untuk mengukur kebenaran, ada 3 cara yang para filsuf itu gunakan. Ini filsuf itu artinya orang-orang pemikir dari dunia ini ya. Pertama, apakah kebenaran itu secara logis itu konsisten? Mengandung kontradiksi enggak? Misalnya kebenaran tentang Yesus ya. Yesus itu mengatakan, aku sepenuhnya Allah. Alkitab itu mengajarkan bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah. Dan Alkitab itu mengajarkan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Pernyataan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu secara logis itu konsisten enggak? Dia melanggar hukum non-kontradiksi enggak? Nah, itu semua tuh sebenarnya perlu dibuktikan. Dan bisa dibuktikan memang ya bahwa itu sebenarnya tidak melanggar hukum non-kontradiksi. Ya, contoh kalau dalam hukum non-kontradiksi kan mengatakan bahwa P itu tidak bisa pada waktu yang bersamaan sama dengan P, sama dengan bukan P. Jadi ya harus P ya, bukan P ya, bukan P. Ya. Nah, tapi Yesus ketika dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, apakah dia melanggar hukum non-kontradiksi? Ternyata tidak. Ya, secara logikal konsistensi bisa dibuktikan tidak melanggar hukum logika. Misalnya begitu ya. Kemudian bagaimana dengan ketepatan secara empiris, reliability-nya. Maksudnya reliability itu ketika diuji itu hasilnya tetap sama begitu ya. Reliable, bisa dipercaya, tetap seperti itu hasilnya. Nah, jadi secara empirik itu, secara pengalaman ketika itu apakah tepat atau tidak? Kebenaran
yang diklaim dalam iman Kristen. Nah, lalu secara eksperiensial itu relevan nggak? Secara praktis kehidupan sehari-hari, kebenaran Kristen itu relevan nggak? Begitu ya. Nah, coba kebenaran-kebenaran itu diuji dengan 3 cara ini. Nah, saudara, apakah kebenaran iman Kristen itu bisa lulus ujian dalam 3 cara yang ditawarkan para filsuf ini? Coba kalian yang pemikir-pemikir Kristen mencoba menguji klaim-klaim Kristen, coba ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan kalau teman-teman nanti besok bisa diskusi. Kalau Rafi Sakarias menawarkan setidaknya 2 ujian kebenaran, ya. 1, apakah satu kebenaran itu berkoresponden dengan realita enggak? Ketika kita orang agama Kristen mengatakan bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa dan terikat di dalam dosa turunan, itu berkoresponden nggak dengan realita? Realitanya seperti itu nggak yang bisa dilihat di dalam kenyataan? Kalau yang disebut kebenaran harusnya berkoresponden, ada hubungannya dengan realitanya, dan itu bisa dibuktikan dalam kenyataannya bahwa ya manusia itu kenyataannya seperti itu keadaannya. Lalu yang kedua, apakah ada koherensi, ya, ada satu keutuhan ketika klaim-klaim itu disatukan, ketika klaim-klaim Kristen tentang kejatuhan manusia, tentang penebusan, tentang Allah Tritunggal, itu semua disatukan jadi sebuah sistem, itu ada sebuah koherensi nggak? Atau terjadi saling tolak-menolak, ya, doktrin yang ini bertolak belakang dengan doktrin yang ini akhirnya melanggar doktrin yang ini, dan seterusnya. Nah, kalau Rafi Sakarias dengan berani mengatakan bahwa iman Kristen lulus 2 ujian kebenaran ini, karena secara realita dia berkoresponden, dan secara koherensi ketika semua klaim-klaim itu disatukan, itu membuat satu sistem yang koheren, satu sistem wawasan dunia yang utuh, begitu ya. Nah, misalnya paling sederhana contohnya, kita bisa menjelaskan kok bisa ya ada orang non-Kristen itu baik, sedangkan orang-orang Kristen itu juga baik. Terus apa yang membedakan mengapa orang Kristen yang bukan Kristen pun bisa ternyata kehidupannya itu baik gitu. Terus apa membedakan dengan kebaikannya orang-orang Kristen? Kenapa ternyata tanpa Kristus pun orang bisa ramah, bisa saleh? Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan misalnya. Nah, kemudian kita bisa menengok, oh, kalau kita belajar dari doktrin manusia dan dosa, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan manusia itu mewarisi jejak-jejak sifat-sifat Allah, tapi sudah rusak. Nah, tidak heran manusia itu bisa menampilkan sifat-sifat baik misalnya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini realita itu bisa dijelaskan, ya, dan membentuk satu kesatuan yang utuh dengan doktrin keselamatan, dengan doktrin yang lain-lain itu ternyata tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Misalnya tentang Allah Tritunggal, bagaimana implikasinya dengan kasih antar manusia, itu tuh ternyata bisa membentuk satu sistem yang koheren. Nah, tentu saja sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, tentu sekoheren apapun suatu sistem dibentuk oleh manusia pasti ada lubang-lubangnya, lubang-lubang misteri, di mana mungkin ada hal-hal yang tidak terjelaskan oleh konsep pikiran dan kata-kata manusia. Tapi seharusnya semakin benar satu sistem pemikiran, dia makin berkoresponden dengan realita, tidak bertolak belakang dengan kenyataan, dan makin koheren, makin utuh antara satu ide dengan ide yang lain, itu membentuk satu kesatuan wawasan dunia yang utuh, yang bisa dijelaskan. Nah, saudara, itu 2 ujian kebenaran. Nah, silakan nanti teman-teman kalau lagi waktu-waktu luang membaca-baca buku atau ayat-ayat kitab suci, coba pikir-pikir kira-kira apa yang disebut oleh Rafi Sakarias ini bisa dibuktikan nggak ya? Nah, teman-teman, tapi intinya adalah kita harus ingat bahwa kebenaran yang diwariskan kepada kita adalah kebenaran yang bersifat yang menunjuk pada pribadi, dan kebenaran itu menuntut relasi. Ya, sehebat apapun kita bisa mengargumentasikan satu sistem kebenaran dengan otak kita, ya. Nanti saya akan posting video bagus dari Frank Turek, ya, seorang apologet di Amerika. Sebagus apapun kita bisa mensistematisasikan dengan konseptual, dengan otak kita, dengan konsep-konsep berpikir kita, satu sistem kebenaran, sehebat apapun kita
bisa mengargumentasikannya, ya. Seringkali yang menjadi kendala orang berdosa itu bukan karena dia tidak tahu bahwa kebenaran itu masuk akal, tetapi seringkali yang menjadi kendala mereka adalah mereka memang tidak mau untuk menundukkan diri kepada kebenaran itu, the truth. Jadi meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran dan secara proporsional dan secara logika itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi pada dasarnya mereka memang nggak mau taat aja, jadi tetap aja akan menolak Kristus. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kebenaran itu, kebenaran yang dituntut kepada kita adalah menuntut sebuah relasi dengan satu sosok pribadi bernama Yesus. Dan namanya relasi itu berarti menuntut ketaatan, cinta, kasih, pengabdian, begitu ya. Dan sehebat apapun kita mengargumentasikan iman Kristen kita dengan secara intelektual, tapi pada dasarnya ketika orang itu sudah nggak mau taat, ya nggak mau taat aja, ya dia akan tetap tidak mau jadi Kristen, meskipun dia tahu kekristenan itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, tapi dasarnya nggak mau taat, ya tidak taat aja, gitu. Dia nggak akan tetap nggak akan mau percaya, ya. Nah, itu pelajaran yang bisa saya berikan untuk kita hari ini. Jadi intinya marilah kita terus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu artinya belajar mengenal Dia dengan segenap akal budi kita. Kita mempelajari proposisi-proposisi, sistem-sistem berpikir yang alkitabiah dengan bertanggung jawab. Kita menggali Alkitab dengan bertanggung jawab, mempelajari cara tafsir Alkitab yang baik. Tapi lebih dari itu, marilah kita berelasi dengan Dia, sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mengabdi, sungguh-sungguh ingin menyenangkan hatinya, karena itu artinya mengenal Allah. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, gitu ya.